Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang kawan-kawan kopi saset semua dimanapun Anda berada. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 18 Maret, saya bisa sowan berkunjung ke Simbah untuk silaturahim. Pertama, tujuan pokok adalah bersilaturahim. Nah, yang berikutnya saya nanti mau ngobrol dengan Simbah, ya Kak ya? Iya, Ngobrol dengan Simbah. Nah, ya nanti kawan-kawan juga tahu apa maksud dan tujuan saya untuk datang ke sini. Ya, ini gini kawan-kawan, saya selalu ke Mbah Tarto. Mbah Tarto ini saya anggap sebagai sesepuh. Ya, ini saya ingin tanya-tanya ya tentang berbagai macam lah hal yang masih membuat batin saya itu masih belum lega, belum plong, juga belum diterangkan oleh orang yang memang ahlinya, memang bidangnya, terutama dalam spiritual. Seperti konten saya sebelumnya, saya sampaikan bahwa saya itu ibarat gelas itu gelas kosong yang saya masih butuh diisi oleh dari banyak sumber, sehingga saya itu mendapatkan knowledge, mendapatkan pengetahuan tentang hal-hal yang sifatnya fisik maupun metafisik. Nah, jadi ini untuk lebih memperjelas apa yang selama ini dalam unek-unek pikiran saya sampai saya membuat konten yang sebelumnya. Ya, terima kasih atas semua atensi kawan-kawan yang sudah mau nonton, mau komen, kemudian mau menghubungi WhatsApp saya ya. Jadi ngaten Mbak, ini bahasanya maaf agak campur ya, karena kita ada di Pekalongan, khususnya daerah Kabupaten Pekalongan. Ya, saya dengan Simbah ini ada bahasa Jawa nih campur. Itu ya Mbak ya? Betul. Kalau saya itu ya Mbak, ini Mbak, saya itu punya sesuatu yang saya perlu konfirmasi dengan Simbah. Ini dulu ini. Sebentar biar pemirsa. Ini kawan-kawan ya yang pernah saya review itu, saya tunjukkan lagi agar lebih jelas apa yang mau saya tanyakan ke Simbah. Ya, ini adalah merah delima anti cukur katanya. Nah, ini nanti biar di persani atau dilihat sama Simbah. Ini apakah ya beda apa ya? Kenapa kok bisa ada penawaran sampai 5 miliar? Itu saya kan masih fantastis sekali. Sebetulnya ini benda apa? Kok saya sampai rasa ingin tahu, saya mengantarkan saya jauh-jauh sampai ke rumah bakar. Mbak bisa dipegang Mbak? Permisi ya. Satu pasang itu Mbak. Jadi ini yang disebut namanya batu merah, atau orang mengatakan itu batu merah delima ya. Cuman ini sudah dikasih apa namanya? Ban atau apa namanya? Ring cincin. Jadi kelihatannya agak lebih cantik mulai ini untuk sepasang. Cuman ini yang namanya termasuk dalam peninggalan leluhur kita gitu ya. Ini bagaimana kita memakainya. Itu ya. Yang pertama asal kita itu meyakini, yakin percaya. Karena percaya insya Allah barang ini bisa digunakan untuk bagaimana kita manfaat. Jadi nggak sembarang orang bisa memanggil kodam ini tuh nggak sembarang orang bisa. Tentang kodam itu maksudnya apa Mbak? Ini saya benar-benar awam bahasanya. Jadi maaf ini, ya, yang dimaksud kodam atau
yang dimaksud itu namanya apa namanya ya, goib. Itu kan tidak bisa dipandang dengan mata. Jadi kalau kita ceritakan itu sangat-sangat sangat susah, tapi dibuktikan tetap bisa. Insya Allah bisa. Itu kawan-kawan ya, susah untuk dilihat, tapi dibuktikan bisa. Insya Allah bisa diwujudkan, bisa. Yang namanya goib. Jadi nggak semua orang itu bisa memanggil yang namanya goib itu. Nah, ini coba lebih lanjut di Irsani ya, dilihat itu benar-benar asli batu Mbak. Kalau ini batu Asli. batu. Ini kan ceritanya dari alam Mbak. Dari dalam pohon bambu itu di dalamnya ada dua batu itu apa? Dan ini batu sangat-sangat tua sekali. Tua. Sangat. Jadi kalau masalah kerasnya juga mungkin ya hampir 80% kerasnya batu. Tapi kalau batu sini kan minimal kan 40-45. Ini bisa kerasnya. Kerasnya. Jadi keras itu kan ada skalanya, biasanya MOHS ya, kalau batu mulia. Ini mungkin maksudnya Mbak itu 80% Mbak ya. Berarti termasuk keras sekali ya. Kelihatannya kecil Mbak ya. Kecil. Ini sepasang ya. Sepasang batu. Pasang. Indonesia nggak saya Tanya lagi Mbak, boleh Mbak ya? Gimana? Ini katanya yang tadi katakan Mbak itu mungkin yang dimaksud yang nunggu Mbak ya? Itu Begitu kira-kira. katanya perempuan semua Mbak. Coba. Tapi ini kan Ada namanya soalnya Mbak. dalam arti tidak bisa diterangkan secara mendetail. Oh mantap. Iya. Mohon maaf kawan-kawan ya. Yang penting kita yang penting kita global, ya, global. terbuka, ini barangnya ada. Iya. Gitu kira-kira. Iya. Saya kan herannya kok ada orang yang ingin beli sampai 5 miliar. Itu kan saya kan ya untung nggak semakut Mbak saya. Nah, tapi akhirnya nggak jadi. Katanya itu tadi mungkin kaitannya dengan yang Mbak bilang tadi tentang hujan itu nggak mau atau gimana, itu saya juga masih penasaran gitu. Jadi ini kan hubungannya itu ya kodam ya goib, itulah goib lah. Goib. Itu memang nggak boleh diperjualbelikan ya Mbak ya? Ya asal kita ini apa namanya ya saling merestui, itu kan ada tata cara bahasa. Oh mantap. Ini kan seperti kita jual motor kan ada peribahasa, tata cara bahasa, insya Allah bisa. Berarti yang penting ngomongnya tepat ya Mbak ya? Jadi kita ngomong kan nggak seperti kita jual barang, misalkan barang gambarannya motor itu kan bisa jual belikan, tapi kalau ini kan nggak bisa jual belikan. Cuma hanya kita saling percaya bahwa barang ini ada produknya, ada tidak. Jadi misalkan mau dirawatkan itu bisa, yang penting tata cara bahasa gitu kan, bahasa kan harus kita harus mengerti tentang bahasa kodam. Istilahnya Pak, alih rawat. Alih rawat. Oh, alih rawat istilahnya. Bukan jual beli lah ya. Oh, nggak bisa. Bisa kodam nggak bisa dijual belikan, tapi kalau tadi bahasanya bisa dialih rawatkan, bisa kawan-kawan. Juga ini mungkin lebih paham barang ini daripada kita. Kalau nanti kalau ini tuh amalan nggak cocok, itu dia nggak mau itu, nggak mau. Harus kira-kira orang yang begitu kira satu mengerti tentang bahasa leluhur kita, keduanya kita harus dalam arti bisa merawatnya. Nggak semua orang walaupun duitnya banyak, kalau nggak bisa merawatnya nggak mau ikut. Oh gitu ya. Makanya ada istilah katanya kadang-kadang kayak ditutup bisa lari. Itu ya keluar. Nanti balik lagi. Kalau nggak dirawat keluar lagi itu balik. Baru aku tahu kawan-kawan. Jadi namanya kodam kan begitu lah. Jadi yang saya katakan tadi nggak bisa dilihat dengan mata. Kecuali orang tertentu mungkin istilahnya pakai mata batin banyak. Kebatinan bisa. Itu lah jawabannya ya. Lah manfaatnya Mbak, boleh tanya ya Mbak? Maksudnya nggak usah terlalu detail, nggak apa-apa. Manfaat yang bisa diambil dari batu itu apa Mbak?
kenapa kok sampai orang ada yang berani nawar sampai 5M, baik manfaat untuk kebaikan maupun untuk yang tidak baik, itu saya belum tahu Mbak. Kan tergantung yang pegang kan Mbak. Kalau saya gunakan untuk kebaikan ya baik. Nah ini manfaatnya kira-kira sehingga bersedia nggak mengarangkan? Ya paling kita melarang sedikit ya, dalam arti mungkin dianggap barang bukan, ini kan bukan barang mainan ya, bukan barang-barang termasuk peninggalan orang zaman dulu. Jadi kalau yang orang membutuhkan, orang senang itu cuma senang atau cuma makan kalung yang tidak dalam arti bertanggung itu mungkin tidak bisa. Betul. Memang harus bijak ya Mbak. Harus mempunyai kebijakan. Jadi bahasanya nggak suka itulah. Jadi itu kebijakan. Kira-kira itu gambarannya kawan-kawan. Jadi ini nanti nggak tahu saya kapan-kapan ingin lebih detail pada Simba. Ini karena bulan puasa ya, bulan Ramadan, memang kita terbatas, fisik kita mungkin juga ya mempengaruhi, tidak fit ya, sehingga butuh waktu lagi lah nanti saya ketemu sama Simba untuk lebih tahu detail. Ini saya belum puas ini dengan Simba terus terang. Artinya nanti akan saya kejar ya, sampai nanti kita sampai tahu knowledge yang ada dalam batu itu sebenarnya apa. Ya tadi saya sampaikan tergantung siapa yang pegang. Woman behind the gun, siapa orang yang berada di belakang the gun atau pistol ibaratnya ya. Kalau orangnya untuk kebaikan ya dia baik, tapi kalau untuk keburukan ya buruk. Begitu juga benda ini tuh ya. Betul. Iya. Jadi ini untuk ini ya, menyingkap sebuah rahasia misteri yang ada dalam benda-benda itu, sebenarnya itu maknanya. Tidak boleh kemudian kita dumeh atau ya akhirnya sombong dengan barang yang kita miliki. Ini sementara ini yang merah delima itu dulu kawan-kawannya. Nah saya punya satu lagi yang saya juga sudah kasih di konten berikutnya, itu tentang batu yang anti cukur. Jadi ini merah delima anti cukur, kemudian saya bawa yang batu anti cukur. Saya mau tanya ke Simba juga ini. Menurut Simba, ini dipakai untuk harian boleh nggak? Bisa ya. Cuman Cuman kalau pakai ngapuro nih yang boleh di tangan yang kanan. Oh, kanan. Jangan yang kiri. Oh, saya kok biasanya kanan kiri Mbak. Kurang pas. Oh, tapi dua ya Mbak. Dua berarti di kanan. Dipakai satu aja nggak apa-apa. Oh, gantian ya. Yang penting kanan. Oh, betul. Jadi berarti salah tuh ini Mbak. Ya, kurang salah tepat. sih enggak. Kurang tepat ya. Salah, cuman kita lepas saja. Kita lepas saja. Salah sih enggak. Ini batu mata kucing ini taruh aja ya. Iya kurang pas kalau ke kiri Mbak ya. Padahal tangan kiri itu ya kasihan juga, pengen dikasih jam, pengen dikasih cincin. Boleh, tapi dikasih yang jangan mengandung. Oh ini unsur jangan. Jangan. Itu kawan-kawan poinnya. Seperti jam kan itu kan agak mengandung. Iya. Apa misalkan namanya? cincin pun ya jangan kayak gini. Jangan yang ada kodamnya, yang biasa aja, jam. Boleh, karena itu kan masuknya kan apa? Aksesoris ya, kemanisan tuh ya, perhiasan itu lain lagi ya. Penghargaan tangan kiri ini kan biasanya untuk kotor-kotor karena kita yang namanya goib itu kan nggak mau yang kotor-kotor. Jadi seandainya kita lupa mau petiolet itu kalau di tangan tuh nggak usah dilepas nggak apa-apa karena di tangan kanan. Jadi nggak menajis juga ya Pak. Pengaruh, makanya orang kadang-kadang bilang itu kalau ke tempat violet itu di pas kanan makanya kan di sini kanan kiri. Kalau di kanan insya Allah nggak pengaruh. Ini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nah ini kali asem Mbak. Nanti aja ini. Iya. Yang poin-poin pokok dulu Mbak. Yang ini saya lebih penasaran lagi kawan-kawan. Ini ya memang yang paling dicari awal itu ini ya yang tadi dua. Tapi ini juga ikut ditawar sama. Tinggal saat itu yang disampaikan itu yang cocok yang mana. Saya bawa itu 3.
Jadi merah delima anti cukur, sama satu lagi pancawarna. Pancawarnanya besar. Tapi ini tidak saya bawa, soalnya itu punya kakak saya. Kalau yang ini milik saya asli Mbak. Bang itu bingung apa boleh aneh. Nah, ini kawan-kawan ya, yang pernah saya review juga ini bisa didekatkan. Ini pernah saya review juga. Ini mau saya tanyakan ke Simba ini karena pertemuan pertama juga ini dengan Simba. Menurut saya enggak? Oke, Simba bisa menerangkan ya teman-teman. Satu. Satu. Yang pakai apa bukan? Bukan, itu yang anti cukur. Anti cukur. Asli batu kan? Pementasannya ya cuma saya cukup. Iya, iya. Oke. Oke. Ini Mbak, coba. Ini coba biar saya lebih detail, biar dilihat lebih detail sama Simba ya. Kita tunggu sejenak ya. Ini kalau satu. Satu. Kalau saya anti cukur nih Mbak. Ya tergantung kita seperti tadi mengatakan itulah Oke. tinggal pemakainya. Nah, energinya gimana Mbak? Energinya Mbak? Besar banget Mbak ini. Kelihatan masih ada mas. Nah, ini ku seh itu Mbak. Katanya itu orang sepuh juga dalam Nah ini kan asli batu Jawa ini. Jawa. Dari Jawa, mungkin dari Bulan atau di mana? Ini keluarnya dari lumpur. Jadi dari lumpur di pinggiran sungai itu lalu hujan keluar, hujan itu keluar. Yang nonton orang Papua juga, orang Sulawesi, orang Bali. Jadi saya menyesuaikan bahasanya. Bahasa masih enak. Keluar dari lumpur. Jadi dari batu gunungan karena mungkin di tempatnya gimana lah, kurang nyaman lah ini batu mengalir ke sungai. Terbawa gitu kan. Air, lumpur, airnya mengendap di bawah. Tapi kok bisa mau keluar dari lumpur ya Mbak? Iya, Memang karena jodohnya apa Mbak? ini batu kan ini dirawat oleh kita. Jadi intinya juga mereka itu makhluk hidup Mbak ya. Meskipun kelihatannya batu itu makhluk hidup. Betul, cuman nggak bisa dilihat dengan Mata telanjang. itu paling Pakai batin nanti ya. Insya Allah bisa. Ini berarti juga manfaatnya besar Mbak. Ya kalau yang tahu kuncinya insya Allah bisa. Manfaat positif maupun yang negatif ada ya Mbak. Bisa. Maksudnya kita bicara objektif kawan-kawan ya. Betul. Barang kayak gini kadang-kadang ada yang salah gunakan, maksudnya gitu kawan-kawan. Jadi saya konfirmasi sekaligus ini sama Simba. Apa betul sih ya macam ini bisa disalahgunakan? Nah itu kan tergantung kebijakan dari yang pegang ya. Pemakainya ya. Nah ini kebetulan nggak bisa dibuat cincin, bentuknya itu nggak beraturan. Memang ya aku cuma disimpan. Disimpan ya. Kalau saya simpan di ini memori yang macam ini nggak apa-apa Mbak ya? Nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa. Menyatu sama barangnya hitam sih. Hitam ya. Saya pilihkan memori yang hitam. Betul. Sesuaikan warnanya ya. Tapi kalau itu murni untuk disimpan aja Mbak ya? Disimpan. Sama dirawat Mbak ya? Dirawat. Kalau nggak dirawat bisa lari juga Mbak? Bisa lah. Kadang-kadang kan
batunya ada tapi kan nggak nyatu. Gitu ya. Tapi memang beliaunya ada di dalam, Pak? Insya Allah ada. Ini kan harus tahu tata cara semuanya. Tata cara peribahasa kita di mana dan juga mengerti bahasanya dia, insya Allah bisa ketemu. Tapi asal kita cuman simpan dirawat, yo enggak bakal ketemu. Jangan ketemu. Saya dapat poinnya ya. Ketemu. Saya dapat poinnya. Tahu. Poinnya kira-kira gini kawan-kawan. Kenapa ini yang nawar 5M nggak jadi, yang tadi nilai di 5 disupport juga nggak jadi, itu nggak tahu tata caranya, nggak tahu bahasanya. Jadi kemungkinan beliaunya nggak bersedia, Pak ya? Enggak. Iya, nggak bersedia beliau, Pak ya? Bukan saya kan, Pak? Kalau saya 5M ya mau, Pak ya? Mau. 5M bisa buat beli apa? Apart mungkin bisa ya, atau rumah bisa. Tapi karena yang beliau yang di dalam itu yang tidak mau, ya apa boleh dua. Berarti memang beliau ingin sama saya, mungkin hak saya banyak. Betul. Ini mungkin akhirnya ketemu jawabannya ini. Saya itu heran, kenapa kok sudah kayak gitu diasarakin. Jadi saya itu datang ke rumahnya yang punya hajat itu ya, yang ingin beli itu ternyata kan melalui orang Bukan. Nah, saya kaget ketika sampai di rumahnya itu kok banyak orang meningkat, itu bukan meningkat ya, tapi duduk-duduk seperti ada jamuan makan-makan atau undangan apa, tahlilan, seperti mau tahlilan itu. Nah, kemudian saya suruh duduk di tengah. Saya duduk di tengah. Kita mulailah dengan komunikasi dengan saya. Nah, sebelum melihat itu wawancara dulu lah istilahnya dengan saya. Setelah itu ada beberapa prosesi yang dilakukan. Prosesi yang dilakukan itu saya juga tidak paham gitu. Sampai akhirnya menyebutkan ini saya pinjam, tapi pakai bahasa Jawa. Niki kula ampil parang napa mboten. Ini kalau saya pinjam boleh apa enggak? Nah, saya bilang monggo parang boleh artinya. Nah, kemudian beliaunya bilang lagi, yang orang punya rumah itu, tuan rumah bilang, kalau ini saya nanti kasih hadiah panjenengan sebagai pemilik batu ini 5 miliar, Anda mau panjenengan tersombongan, Anda mau apa enggak? Saya waktu itu karena dari rumah itu enggak tahu, hati saya bilang 5 miliar, saya enggak tahu itu kenapa. Kok cocok? Saya langsung bilang alhamdulillah, monggo. Artinya saya mempersilahkan. Tapi lah itu tadi, pada akhir-akhirnya, jadi akhir ceritanya singkatnya itu batal gitu aja. Katanya mungkin tadi tata caranya mungkin kurang pas banget. Jadi jawabnya begini ya, ini jawabannya betul lah. Iya. Jadi ini suatu gambaran. Iya. Misalkan si Mas ingin merawat barang ini harus ritual dulu. Gitu Bang. Ritual juga jenengane sing memiliki barang ini juga harus ada ritual juga. Dan nyambung Bang. Nyambung, kalau nggak ada ritual nggak bisa. Oh gitu. Kan saya bilang itu seperti tadi. Ini kan bukan jual beli motor, lain lagi. Harus ada ritual, minimal ada lah. Cuman nggak saya terangkan sampai betul, cuma ini poin-poin saja. Walaupun ritual juga nanti maknanya banyak juga. Ada ritual kedua belah pihak dari jenengan juga dari yang mau yang akan rawat juga ada ritualnya. Ibaratnya ritual itu untuk merayu juga enggak ya? Iya, betul. Merayu biar klop ya. Betul. Begitu kira-kira. Misalnya saya ke jual mbah, saya ritual. Betul. Di situ bukan jual tapi alih rawat. Betul. Terus yang di dalamnya beliaunya mau, gitu kan? Begitu kira-kira. Kalau nggak mau kan langsung pergi Bang ya. Jadi kan Yang berhenti Bang. Saya terangkan tadi kan ini bukan seperti kita jual beli motor, lain lagi asal kita suka sama suka jadi ini nggak bisa lah. Harus melalui
yaitu yang namanya ritual puasa. Ini kan cuma kita ya poin-poin saja lah, tidak bisa mendetil karena ini kan namanya apa, mudah-mudahan kan kecuali saya bisa mendetil kecuali ada yang mau ada rawat dari pihak dengan dan insya Allah bisa jaga lebih. Oh gitu, istilahnya diacarakan Mbak ya. Ini diterima lagi. Oke. Matur atas penjelasannya ini. Jadi gitu kawan-kawan ya. Kawan-kawan sudah mendengarkan ini ya maaf aja lah barangkali saya perkataan kurang pas ya, dimaklumi karena kan namanya yang namanya apa ya, kelebihan orang kan nggak sama, punya kelebihan masing-masing, punya kekurangan masing-masing itu nggak sama. Betul. Sedangkan yang namanya wali songo itu kan nggak sama. Ada yang doanya dari Fatihah, ada yang dari surat Al-Fatihah, juga ada dari Alam Taraf gitu ya. Jadi nggak sama. Tujuannya sama, tapi doa itu tetap nggak sama. Jadi walaupun nanti kita jawabannya itu misalnya kurang pas ya mau dimaklumi karena ini saya terangkan tadi, jadi seperti wali songo itu nggak bisa tetap bahasanya doa satu kan ya. Tujuannya satu sama tapi doanya beda-beda. Begitu kira-kira mau dimaklumi. Ini saya kok tiba-tiba merinding Mbak. Kalau ada kata-kata yang salah mau dimaafin ya. Ini kenapa Mbak? Saya tiba-tiba merinding Mbak. Ya karena saya bilang tadi kan begitu ada yang begitu apa namanya ya mau menyatu dengan jenengan gitu kira tetap merinding ya Mbak. Kawan-kawan ini bukan main-main, ini saya merinding sama pegel di sini nih. Nah, saya taruh dulu, cukup dulu ya. Cukup dulu kawan-kawan, itu penjelasan dari Simbah ya. Alhamdulillah kita sedikit banyak dapat insight-nya, dapat pengetahuan ya dari Simbah. Betul apa kata Simbah, masing-masing orang juga punya kelebihan, keahlian yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa disamaratakan. Anda boleh setuju, boleh juga tidak. Karena ilmu itu banyak jalannya Mbak ya. Meskipun tujuannya kan satu ya, tetap mengandalkan kepada Allah ya. Tujuannya kepada Allah semua. Ya, itu terima kasih kawan-kawan sudah memperhatikan dari awal sampai akhir. Sementara ini pertemuan pertama kita, mudah-mudahan nanti ada pertemuan berikutnya. Ngatung ya Mbak? Saya masih boleh silaturahmi ya Mbak? Insya Allah, asal ada waktu. Asal ada waktu. Kira-kira itu dulu, mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan dari apa yang saya dan Simbah sampaikan ke Anda semua. Jadi mohon dimaafkan, mohon maaf lahir batin. Ini kebetulan sudah puasa hari ke-18, kita saling maaf-maafan ya. Oke, mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.